sama keluarga Vina gimana sih Bunda kemarin? Apa ya, nggak ada gimana, tapi paling agak turun dong. Yang di sini cuma agak naik sedikit ya, biar agak bagus gitu loh. Iya. Enggak, lo endingnya juga bagus Bunda. Iya, maksudnya kayak aku kan memang dari dulu seneng dengan podcast yang memang kalau di Indonesia ini sekarang ada yang bilang no viral no justice gitu ya. Nggak juga sih, maksudnya banyak juga yang iya, tapi banyak juga yang mungkin memerlukan viral dulu untuk bisa mendapatkan keadilannya gitu. Nah, aku tuh memang senang untuk bisa podcast kalau memang bisa ya bisa apa ya, bisa akhirnya dengan podcast kita nih semua yang punya podcast bisa berimbas yang baik buat mereka gitu. Mungkin bukan yang kita, tapi kayak aku ada nih kasus pemerkosaan terhadap anak kandung yang di daerah Sumatera itu tadinya udah bebas, dan sekarang alhamdulillah dengan kita maksudnya doa dan lain-lain. Kucing ya? Enggak, itu ringtone. Notif. Itu jadinya juga jadi bisa. Mbak, gimana sih? Telepon saya, Bunda. Notif. Enggak, bukan notif. Saya dulu. Matiin dulu. Handphone, Bun. Begitu Ya, jadi senang gitu kalau bisa. Dan alhamdulillah sekarang keputusannya mau tertangkap lagi setelah keputusan sebelumnya itu bebas. Jadi ya alhamdulillah kan kalau misalnya dengan podcast itu bisa, maksud aku bisa tujuannya bisa benar gitu buat orang-orang yang memang membutuhkan keadilan. Dari dua kali podcast Kesakata dan ke Vina, apa yang dapat Aku kenapa juga podcast dengan bukan hanya dengan keluarganya tapi juga dengan orang-orang yang mungkin terlibat gitu kan, aku pengen tahu juga dari sisi yang lain sebenarnya, bukan membenarkan tapi pengen tahu juga dari sisi yang lain. Dan alhamdulillah kemarin juga bisa dengan keluarganya gitu, bisa ngomong langsung, bisa menjelaskan secara langsung, itu aja sih. Nggak jadinya tuh nyesel kenapa nggak diinfoin kayak gitu. Seneng gitu aku bisa, kalau bisa, karena kan aku juga maksudnya sekarang hanya bisa mungkin lewat podcast gitu. Tapi kalau misalnya aku punya kayak misalnya jadi pengacara gitu, bisa membela orang-orang yang memang membutuhkan gitu kan, kayaknya seneng ya. Tapi Bunda lihatnya sekarang gimana kan sama Tata kan sekarang katanya Gimana? yang kamu petik dari dua podcast itu apa? Ya ada lah, tapi kan kita nggak bisa menjudge sesuatu berdasarkan podcast. Bahkan ada penegak hukum yang mungkin bisa lebih pantas untuk ditanyain ya masalah kayak gini. Bunda salah satu DPO-nya masih dipertanyakan Bunda. Ya itu kan nggak bisa kita buktikan secara omongan ya, semua juga ada aparat yang mungkin bisa lebih menjawab untuk masalah ini gitu. Kalau aku pribadi kan hanya bisa memberi sisi lain dari kayak kemarin dari keluarganya, mungkin juga ada yang lain gitu. Jadi kalau misalnya membuktikan salah atau enggak itu bukan tugas kita, bukan tugas aku. Kita gitu. Menyayangkan nggak sih Bunda salah tangkap terus dipaksa ngaku? Nggak tahu. Nggak bisa juga memang komentari sesuatu yang belum jelas dan belum tahu kebenarannya. Nanti takutnya jadi salah persepsi. Jadi baiknya ya kita tunggu hasilnya dari polisian. Bunda salah satu DPO yang udah tertangkap masih dipertanyakan gitu. Mungkin kemarin setelah wawancara dengan keluarga gimana Bunda? Ya balik lagi kalau ngomongin masalah hukum kayak gitu, aku nggak berani lah mengomentari hal-hal yang bukan ranah aku ya Mas ya. Maksudnya biar aja nanti polisian yang bisa menjawab ini gitu. Kayaknya bukan ininya aku untuk bisa ngejawab masalah-masalah yang memang di luar ranah aku ya gitu. Aku cuma lumayan podcast gitu, dan podcast kan bukan hanya dari udah setahun 2 tahun ini aku selalu mengangkat podcast yang memang tentang kekerasan atau apapun itu yang memang bisa kita jadikan wadah untuk bisa orang-orang ini mendapatkan keadilannya. Tapi sisi kemanusiaannya sendiri seperti apa sih? Ya pastilah gitu kan, apapun yang terjadi aku tuh yakin ya, kan ada yang bilang kok setelah 8 tahun, di dalam 8 tahun ini ada doa-doa yang luar biasa mungkin dari seorang ibu, seorang ayah, seorang keluarga yang mungkin menginginkan keadilannya, yang doanya mungkin dijabah sama Allah. Jadi mau berapa tahun pun kalau memang Allah sudah bilang akan dibuka, ya itu kan keborokan apapun itu mau ditutupin gimana nya, kalau memang sudah terbongkar ya memang udah waktu. Bunda, Amina udah mau sekolah? Udah lama sekolahnya kan, Azura nanti mungkin yang akan, kalau bayi sekolahnya masih yang mungkin main-main ya, belum sekolah gitu, benar sekolah
Tapi les piano sendiri kayak gini sebenarnya udah belajar les piano kayak gitu. Ya namanya kita punya anak tuh kadang segalanya pengen disuruh belajar gitu. Tapi kalau dilihat kebisaannya dan keseniannya dia tuh yang mana, itu baru yang difokusin. Jadi sekarang biar aja dia belajar segala macam. Nanti kira-kira ibu juga kan kasih gitu. Dia belajar macam-macam. Nanti aku lihat yang kalau nggak bakatnya atau nggak minat atau apa ya itu jangan dijalanin. Nanti yang dia suka baru itu yang mungkin dirutinin gitu. Ini melihat Mas Anang ngajarin Azura berenang dengan rasa kekhawatiran. Sebenarnya bukan Mas Anang yang ngajarin Azura berenang. Mas Anang datang untuk menemani Azura tuh berenang ganti-gantian karena Azura berenang udah ada gurunya, karena emang harus dipantau sama ahlinya kan. Kalau Mas Anang yang ngajarin, aduh jangan, aku gak percaya gitu. Tapi kan ada ahlinya yang memang ngajarin untuk berenang, tapi kan memang harus ada entah bapaknya, ibunya, neneknya, kakeknya gitu, keluarga terdekat untuk bisa menjalani proses selama ya di dalam kolamnya itu, untuk bisa bekerja sama dengan si gurunya. Berarti berganti-gantian ya Bunda? Ganti-gantian. Udah Amina suka matchingin baju itu emang gitu. Aduh, Amina tuh pinter, mungkin bajunya udah terlalu banyak, jadi tiap hari ganti ya. Bajunya ganti-ganti, dan Amina fashionable banget kan dia, apalagi kalau udah pegang tasnya, udah deh, jalan dia langsung. Itu berarti Amina sendiri yang Ya pastinya juga kan memang pertamanya pasti didandanin gitu kan, maksudnya dipakai-pakein ini terus dia cocok, dia suka, karena nggak semua anak kecil loh mau rambutnya diketang macem-macem, di style macem-macem, mau pegang tas, mau pegang baju, mau apa, nggak semuanya semua ya semuanya mau kan gitu. Jadi ya alhamdulillah memang mungkin dia suka fashion. Tapi kapan Ya, mau nganterin Amina sekolah kapan? Udah beberapa kali kan ya. Oke. Bunda tak moral. Bunda tahu gak ini? Nggak tahu. Bunda sampai mungkin alta pakai hijab. Iya, pokoknya dia pada tetap lucu, Kalau tetap cantik. Mas Anang suka juga. Udahlah, ya cerita tapi ya udahlah ya. Ayo kasih jalan, kasih jalan. Apa lagi? Itu cabut aja dulu. Bye-bye Bunda. Makasih Bunda. Bunda. Terima kasih. Bisa.